شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita masih tetap diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang berupa iman dan Islam dan juga nikmat yang berupa sehat dan kesempatan, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat ini pula lah kita pada pagi hari ini bisa hadir di Masjid Jenderal Sudirman yang kita banggakan bersama dalam rangka memenuhi salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan mendirikan ibadah sholat subuh ma'al jamaah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga apa yang sudah kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya setelah kita mendirikan sholat subuh wal jamaah pada pagi hari ini, kegiatan rutin di masjid kita yaitu kajian Ahad subuh, yang mana di Ahad yang ketiga ini adalah akan diasuh oleh yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Nur Kholis Majid. Ngapunten kadang-kadang lali Pak, ngapunten tadi. Ya Allah, biasa sudah usia 37 tahun, jadi ingatannya berkurang. Pak udah protes, padahal podo sakit cicine. Bapak Ibu rahimakumullah, ngapunten tidak saya sengaja, emang kadang-kadang begitu. Tadi juga pengumuman saya juga lupa. Untung ada tadi Pak Hanis yang mengingatkan. Sudah tahu gini itu kadang lali Pak Bu, ngapunten. Jenengan juga kadang-kadang begitu kan, ketemu konco lawas saya sok pura-pura kenal padahal yo lali jenenge. Ya, itulah biasa manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti untuk kajian ini adalah sifatnya barangkali panjenengan nanti ada hal yang perlu disampaikan atau dipertanyakan, karena sifatnya umum. Beliau ini alhamdulillah luar biasa ilmunya, sehingga nanti ketika ada permasalahan yang sifatnya keagamaan atau kehidupan sehari-hari bisa langsung ditanyakan nanti setelah beliau menyampaikan beberapa hal. Maka dari itu nanti beliaunya Al-Ustadz Dr. Haji Nur Kholis Majid MHI sudah menyampaikan beberapa hal dan memberikan kesempatan kepada panjenengan semua untuk bertanya atau sharing atau apapun bentuknya, monggo nanti bisa dilakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kegiatan di pagi hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua memperoleh ilmu yang manfaat barokah dunia hingga akhirat. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami silakan pada Pak Ustadz. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabi wa ummatih, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Jenderal Sudirman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini bisa mengawali aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah,
Maka mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kelak ketika kita dipanggil oleh Allah ke pangkuannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Ustaz Huda saya hormati, Ustaz Asmoi saya hormati. Dua hal yang ingin saya respon mengingat isu-isu yang berkembang sekarang. Pertama tentang menutup aurat Bapak Ibu. Semua ulama sepakat bahwa menutup aurat itu adalah kewajiban. Ya, semua ulama sepakat bahwa menutup aurat itu adalah kewajiban. Tinggal batas-batas yang harus diketahui. Bagi seorang laki-laki, aurat itu adalah menutup antara pusar dan lutut. Jadi kalau orang sholat mau pakai sarung, mau pakai celana saja, tidak usah pakai baju, itu boleh sebetulnya, sah secara hukum. Karena memang auratnya itu hanya pusar dan lutut. Nah, karena pusar dan lutut berarti orang itu pakai sarung aja sudah cukup, tidak perlu pakai baju. Ini kalau tinjauan hukum. Tapi kalau tinjauan etika itu tidak pantas untuk dilakukan. Masa jenengan mau ke masjid cuma sarungan tok gitu, tidak pakai baju kan? Itu mencederai nilai-nilai etika yang saat ini berkembang di masyarakat. Jadi masyarakat secara umum itu menilai orang pergi ke masjid tidak pakai baju, cuma pakai sarung tok atau pakai celana tok itu tidak pantas untuk dilakukan. Makanya kenapa Ustaz? Nggak beres ya, dikira orang sinting lah gitu ya. Nah, makanya saya selalu mengatakan hukum itu hitam putih ya, hukum itu hitam putih. Tetapi di atas hukum itu ada nilai etika yang menurut saya tidak boleh diabaikan. Contohnya tadi itu, orang sholat pakai sarung tapi tidak pakai baju, itu sah secara hukum, meskipun secara etika akan menjadi rasan-rasan bagi orang. Yang kedua, soal wanita karir misalnya, saya ngomong bahwa perempuan itu tidak punya kewajiban mencari nafkah untuk suaminya. Sehingga kalau mau bicara hukum itu karena tidak punya kewajiban, tidak usah bekerja, tidak apa-apa. Dan ketika dilarang oleh suami untuk bekerja juga harus mau. Ini kalau tinjauan hukum. Tapi kalau tinjauan etika, tinjauan psikologi nanti beda lagi. Apakah suami itu, apakah istri yang dikekang di dalam rumah saja tidak boleh beraktivitas lalu kemudian dia menjadi bahagia? Tentu itu hal lain. Makanya barometer sakinah mawaddah warahmah bukan soal hukum, tetapi ini soal kebijaksanaan masing-masing di antara pasangan itu untuk memberikan kesempatan. Nah, jadi itu ya bagi laki-laki bahwa auratnya ma baina surrah war rubbah, antara pusar dan lutut. Tetapi bagi perempuan, aurat itu adalah semua anggota tubuh illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini ketika jenengan berada di luar rumah. Ketika jenengan berada di luar rumah. Tapi kalau panjenengan itu berada di rumah, maka semua itu boleh dibuka untuk suaminya tentunya, bukan untuk orang lain ini. Nah, jadi kalau untuk suaminya itu semua itu boleh dibuka, tidak apa-apa. Ya. Boleh perempuan itu membuka aurat di luar, satu dalam konteks medis. Panjenengan ibu-ibu misalnya hamil, harus dioperasi nih. Ya tidak mungkin dokter tidak membuka bajunya jenengan, pasti aja ya ada sisi-sisi tertentu yang memang harus dibuka kan begitu. Bahkan kalau perlu dokter melihat gitu, tidak apa-apa. Karena itu ada kebutuhan medis. Ya. Kemarin itu ada wacana di rapat kiai-kiai itu, kenapa ya dokter kandungan itu mesti laki-laki? Jarang tuh perempuan. Katanya, saya tidak tahu, katanya perempuan itu kalau lihat darah itu cenderung tidak kuat. Katanya ini, saya tidak tahu ya katanya. Jadi kenapa laki-laki itu banyak yang jadi dokter kandungan itu laki-laki? Ini kan sekarang ini buka beasiswa cukup besar Pak. Banyak kader-kader kita umat Islam itu yang laki-laki, yang perempuan diprioritaskan untuk masuk di fakultas kedokteran, terutama di bidang kandungan. Harapannya nanti ke depan, jadi kalau ada orang mau melahirkan
atau mungkin operasi dan sebagainya, itu bisa ke dokter-dokter perempuan gitu. Nah, saat ini memang tidak berimbang jumlahnya gitu. Nah, itu alasannya kenapa perempuan itu banyak laki-lakinya untuk dokter kandungan, karena banyak perempuan yang tidak tahan melihat begitu itu katanya gitu. Nah, dalam konteks seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka perempuan itu boleh membuka aurat. Ya, membuka aurat itu boleh. Satu. Yang kedua, dalam konteks kesaksian, jenengan dipanggil oleh hakim pengadilan, disuruh bersaksi, atau mungkin ada tuduhan bahwa panjenengan itu ternyata memang ada anggota tubuh yang misalnya dibilang, Pak, ini orang saya waktu nikah sama dia itu bilangnya ya baik-baik aja, ternyata ketika saya nikah dengan dia itu ternyata memang ada anggota tubuh yang kurang misalnya gitu, atau telinganya tidak ada misalnya gitu. Nah, itu jilbabnya jenengan itu boleh dibuka untuk membuktikan bahwa hakim itu ingin tahu ini benar apa enggak orang ini. Itu. Jadi dalam konteks kesaksian itu boleh. Itu ya. Nah, Bapak sekalian, belakangan ini soal soal anggota Paskibra yang membuka aurat itu sudah direspon oleh berbagai pihak, termasuk yang paling santer Kiai Khalil Nafis itu memberikan tanggapan bahwa ya lebih baik pulang saja daripada kita merayakan kemerdekaan tapi tidak merdeka di hadapan Allah, walaupun itu bahasanya sentilan-sentilan gitu. Tapi bagi saya begini, bahwa memang sebaiknya dikomunikasikan dulu ketika aturan itu mau diterapkan. Saya masih tetap berpandangan bahwa Pancasila itu masih mengakomodir keanekaragaman pandangan, baik itu pandangan sosial maupun pandangan agama di masyarakat kita. Kita tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama. Justru Pancasila itu dibentuk untuk mengakomodir itu. Ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Itu kan menjamin bahwa semua warga negara Indonesia itu silahkan beramal sesuai dengan keyakinan agamanya. Yang mau pakai jilbab silahkan, negara tidak boleh melarang. Yang tidak mau pakai jilbab karena memang dia non muslim, silahkan, negara juga tidak boleh melarang. Nah, yang terjadi sekarang itu justru sebaliknya. Yang tidak pakai jilbab itu kadang-kadang sentimen dengan yang pakai jilbab. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak nyaman gitu. Makanya aturan itu bagi saya harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang saat ini terjadi. Kan gelombang protes terus terjadi sampai sekarang. MUI bersuara, Kementerian Agama juga bersuara, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu menyangkut prinsip Bapak Ibu sekalian. Gimana orang mau beramal keyakinannya sesuai dengan keyakinan agamanya kok dilarang, itu gimana gitu. Dia mengaku Pancasilais tapi kadang-kadang tidak. Iya, itu saya kadang-kadang dalam hati itu ini gimana ya gitu. Tapi terlepas dari itu bagi saya, komunikasikan dengan para ulama sehingga kemudian tidak menimbulkan kegaduhan. Penting Bapak Ibu sekalian, umarok itu harus meminta pandangan dan arahan dari berbagai stakeholder. Dalam hal ini salah satu adalah unsur ulama. Unsur ulama itu dikomunikasikan dan ormas. Ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Al-Khairiyah, dikomunikasikan saja sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Saya kasih contoh ini ya. Kasus Jakarta, saya lupa tahun berapa, kasus Tanjung Priuk, Mbah Priuk itu yang mau dibongkar, kan berapa orang yang menjadi korban itu? Ya, dari pihak Satpol PP-nya juga banyak jadi korban, dari pihak warga sipil juga banyak yang jadi korban. Apa penyebabnya? Hanya satu bagi saya, tidak dikomunikasikan. Jadi umaro itu harus berkomunikasi dengan berbagai pihak sehingga kebijakan-kebijakan itu tidak menimbulkan polemik. Lah kalau umaro kemudian buat kebijakan jalan aja gitu, tanpa komunikasi dengan di pihak stakeholder, ya ulama salah satunya, itu kadang-kadang menimbulkan masalah. Apalagi ini masalah yang menurut saya sensitivitas religiusnya sangat tinggi. Masyarakat itu kalau sudah menyentuh soal agama Bapak Ibu sekalian, itu biasanya sangat tinggi sensitifnya. Jadi itu perlu ada komunikasi. Nah itu ya saya ingin memberikan tanggapan soal itu. Memang
Tapi dari pihak istana sudah mengaku itu tidak pernah dikomunikasikan dengan pihak istana. Jadi itu murni pendapat BPIP katanya dia. Tetapi saya apresiasi Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden sudah meminta itu dicabut. Dan kemarin juga bisa ya, artinya saudara-saudara kita yang muslimah itu mengenakan jilbab itu sudah bisa. Artinya kan larangan itu sudah dicabut. Itu instruksi dari wakil presiden. Karena suara-suara dari bawah itu banyak, Bapak sekalian. Ya. Itu satu saya memberikan tanggapan. Yang kedua, masalah khitan ya. Khitan ini ulama fikih itu ada yang mengatakan masnunah atau mustahabbah sunnah, ada yang mengatakan itu mubah, boleh bagi perempuan ya, kalau bagi laki-laki itu sangat dianjurkan. Nah, bagi perempuan itu ada yang memperbolehkan, ada yang menghukumi sunnah. Sehingga kalau itu ada yang boleh, ada yang sunnah, maka aturan kita, undang-undang kita tidak boleh melarang yang namanya khitan bagi perempuan. Ini sebetulnya di kasus tahun 2008 sudah muncul itu. Permenkes nomor 7 kalau tidak salah itu pernah ada larangan khitan bagi perempuan. Padahal di dalam agama kita itu tidak ada larangan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang disunahkan. Lah, kalau agama saja bilang boleh dan disunahkan, kenapa harus dilarang, kan begitu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang praktek di masyarakat kadang-kadang praktek khitan itu berlebihan, ya, sampai melukai. Padahal ajaran dalam Islam itu bukan begitu. Hanya menghilangkan selaputnya saja. Tidak boleh kemudian terjadi pendarahan, memotong bagian-bagian, tidak boleh itu. Karena itu akan menjadikan mudarat itu. Pertanyaannya sekarang, kalau kemudian prakteknya banyak yang melakukan sampai terjadi melukai bahkan memotong bagian tertentu, kan berarti yang harus diperbaiki itu adalah prakteknya, bukan aturan agamanya. Karena aturan agamanya jelas itu bukan melukai, bukan memotong, tapi hanya menghilangkan selaputnya saja, gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, dua hal ini yang ingin saya respon. Saya hanya ingin menegaskan bahwa ketika mau membuat sebuah kebijakan itu dikomunikasikan, ya, terutama dengan berbagai pihak, dengan ormas, dengan MUI termasuk di situ, itu dikomunikasikan sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah gitu. Dulu ya, tahun 2018 juga itu ada kasus tentang sertifikasi dai. Itu juga sertifikasi dai itu menimbulkan masalah. Bukan, sebetulnya bagi saya bagus tuh untuk meningkatkan kompetensi. Iya, sertifikasi dai namanya ya. Itu meningkatkan kompetensi itu bagus. Tetapi karena ini mungkin kurang komunikasi sehingga itu menimbulkan polemik. Akhirnya sertifikasi dai itu diambil alih oleh MUI yang awalnya ada di Kementerian Agama. Diambil alih oleh MUI. Tahun 2019 saya ikut waktu itu. Ikut di Jakarta sertifikasi dai itu. Program ini sebetulnya bagus, tetapi yang penting dikomunikasikan. Karena panjenengan itu kalau kemudian mau ceramah di Malaysia, mau ceramah di Singapura, pasti ditanya sertifikat. Ustaz Abdul Somad itu yang pernah di mana itu? Di Singapura ya Ustaz ya. Pernah ditolak kan, ditanya salah satunya soal sertifikat itu. Anda mau ceramah di sini itu punya sertifikat enggak gitu. Itu salah satunya ditanya soal itu. Saya juga pernah di Malaysia itu, saat itu 2016 saya belum punya sertifikat itu. TKI yang ada di Malaysia itu minta pengajian, ya saya datang gitu. Tiba-tiba ada polisi lah begitu. Kalau di sini anggap aja polisi lah gitu. Ditanya, Anda ceramah di sini itu sudah ada izin enggak? Ada sertifikat enggak? Enggak ada, saya bilang gitu. Kenapa harus ceramah di sini? Anda enggak punya sertifikat gitu. Lalu saya baru tahu kalau di Malaysia itu ada aturan bahwa penceramah itu harus ada sertifikat. Hanya di Indonesia saja Pak yang bebas-bebas saja itu. Yang penting bisa baca Quran sudah bisa ceramah itu. Di TV misalnya. Jadi kan bisa lihatlah itu. Ya, bagaimana bacaan Al-Qur'annya, bagaimana kemampuan ininya. Itu bisa dilihat lah gitu. Jadi di Indonesia ini negara Musa sangat longgar banget. Jadi orang enggak perlu sertifikat sudah bisa ceramah itu. Kalau di Malaysia negara tetangga saja itu enggak bisa gitu.
Makanya saya secara pribadi sebetulnya menyambut baik tentang sertifikasi dai, tetapi itu dalam kerangka untuk meningkatkan kompetensi, bukan untuk membatasi. Lah yang tidak kompeten ya memang seharusnya untuk tidak diberikan kesempatan. Apalagi kemudian wawasan kebangsaannya memang seringkali bermasalah. Misalnya ini sekarang lagi ditata ini bahwa penceramah-penceramah yang menabrak soal Pancasila, menabrak soal kebinekaan itu memang jadi catatan-catatan itu. Lah sertifikasi dai itu dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau saya secara pribadi sekali lagi menyambut baik itu, tapi dikomunikasikan dengan berbagai pihak sehingga tidak menimbulkan masalah gitu. Saya kira itu sementara. Barangkali ada yang mau merespon, ada yang mau nanya, monggo Bapak Ibu sekalian. Masalah-masalah yang saya sampaikan ini, atau mungkin ada di luar itu mau tanyakan juga silakan, boleh, tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai kabid atau yang mengaku dzurriyyat Nabi tetapi kenyataannya ditinjau dari ilmu filologi, sains dan sejarah itu tidak nyambung Pak. Tapi akhlaknya tidak mencerminkan dzurriyyat Nabi gitu. Suka miso dan ini. Apalagi yang namanya ceramah itu mengatakan 70 ulama itu lebih baik satu kabut yang gila. Nah itu kan enggak mencerminkan. Gimana Pak Ustadz? Ya, memang ini isu sensitif juga Pak. Saya begini, pandangan saya, kan Bapak tanya pandangan Ustadz. Pandangan saya begini, bahwa kita mengakui Habib itu ada, iya. Habib itu ada, dzurriyyatur Rasul itu iya ada. Kemudian bahwa kita itu diperintahkan untuk menghormati keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi itu iya, jelas, tidak bisa dibantah kalau soal itu. Persoalannya sekarang adalah apakah betul seseorang itu kemudian memiliki hubungan nasab dengan Nabi? Itu kan yang perlu kemudian dibaca. Di Indonesia itu ada namanya ikatannya, kalau tidak salah itu pokoknya Alawiyin gitu ya. Apa? Rabithah Alawiyah, betul. Jadi ada organisasinya. Saya kira dilihat aja di situ, nyambungnya kemana, ini kemana, itu bisa Pak. Silsilah itu sampai kepada Nabi bisa. Jadi pertama komentar saya bahwa Habib itu ada, dzurriyyah Nabi itu ada. Ya tentu dzurriyyah Nabi tidak 1, 2 tapi sudah keturunan kesekian. Itu ada dan itu disebut dengan Habib. Kita diperintahkan dalam agama itu untuk mencintai para habaib. Enggak bisa dibantah itu. Tapi masalahnya, apakah betul seseorang itu kemudian memiliki hubungan nasab dengan Nabi? Itu yang bagi saya menjadi catatan dan harus dibaca di Rabithah Alawiyah itu. Nyambungnya kemana gitu maksud saya. Yang ketiga catatan saya, sekalipun dia Habib, bagi saya perilakunya tetap harus mencerminkan nilai-nilai keulamaannya, nilai-nilai kehabaibannya. Tidak boleh Habib itu kemudian maaf, selagi tanpa mengurangi rasa hormat, semaunya sendiri, tidak boleh. Wong Nabi saja bilang lau saraqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah anak saya yang mencuri, kata Nabi, laqata'tu yadaha, pasti saya akan potong tangannya. Itu Nabi tegas. Anak saya sendiri, kata beliau, kalau memang mencuri saya potong tangannya. Apalagi Habib yang kesekian gitu maksud saya. Jadi Habib itu wajib dihormati dan kita wajib mencintainya. Tetapi persoalannya adalah apakah betul seseorang itu adalah memang ada hubungan nasab dengan Nabi? Kalaupun toh betul, perilakunya harus mencerminkan nilai-nilai keulamaan. Kalau memang dia mengaku seorang habaib. Tidak ada rumus dalam Islam berceramah menghina orang, tidak ada. Saya dulu ya di 2019 itu
Itu ada Habib itu. Jangan-jangan dia menyebut nama seorang pejabat, dia itu gitu, menstruasi gitu. Lalu saya gini dalam hati, lah mosok gini Habib ini. Maksudnya perilaku semacam ini masa Habib ini gitu. Mencaci maki orang itu tidak boleh Pak. Apalagi misalnya pemimpin yang mau dicaci. Masyarakat awam saja dicaci maki itu tidak boleh. Dan tidak ada rumus dalam Islam bahwa mencaci maki itu dibenarkan dalam agama, nggak ada. Gitu. Jadi bagi saya sekalipun dia Habib tidak boleh perilakunya tidak boleh melanggar. Artinya harus mencerminkan nilai-nilai kehabaibannya itu. Jadi tidak ada satupun Habib yang menurut saya kebal hukum, tidak ada Pak gitu. Kemudian statement tadi itu, satu Habib yang bejat sekalipun derajatnya lebih tinggi daripada 100 kiai misalnya gitu. Itu tendensius. Tendensius artinya begini, pernyataan ini pasti ada unsur kebencian. Ini pasti ada unsur kebencian. Kalau orang mau ceramah itu Pak, saya misalnya itu bukan cuma sekedar soal hukum, tetapi ini efek dari pernyataan itu perlu diperhatikan. Dia bilang begitu itu, kalau kemudian didengar oleh para kiai-kiai itu, gimana perasaannya coba? Masa satu Habib yang bejat kualitasnya mengalahkan 100 kiai yang baik misalnya? Nggak bisa gitu. Jadi bagi saya, kalau memang dia Habib itu tolong ya cerminkan nilai-nilai kehabaibannya. Saya merindukan Habib itu seperti Profesor Quraish Shihab, lembut, karyanya banyak, punya tulisan judulnya Tafsir Al-Misbah, sangat fenomenal, jadi rujukan di dunia kampus misalnya. Ada Habib misalnya Habib Lutfi, kan tutur katanya lembut gitu maksud saya. Ada Habib misalnya Habib Syekh misalnya, dengan sholawatnya yang khas, itu apresiasi saya gitu. Tapi kalau kemudian mencaci maki orang, tidak ada rumus dalam Islam itu dibenarkan Pak. Ini pandangan saya, nggih. Karena jenengan tanya bagaimana pandangan saya jawab itu. Jadi saya orangnya objektif. Ya walaupun Habib bukan berarti dia kebal hukum, tetap kalau salah harus diingatkan. Itu pendapat saya. Nggak bisa lah. Indonesia bagian dari Yaman gimana? Kalau Indonesia Malaysia saja itu beda banget. Yaman itu Pak, Asia mana ya? Asia Tengah ya? Asia Tengah apa? Asia Timur ya? Bukan. Pokoknya beda inilah. Kita kan Asia Tenggara ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura itu masih satu rumpun, Melayu. Tapi kalau sudah Yaman itu beda Pak. Kalau Indonesia secara teritorial, kewilayahan disebutkan bagian daripada Yaman, enggak lah, saya enggak yakin itu. Enggak yakin, sama sekali saya enggak yakin. Kalau dakwahnya mungkin iya. Banyak pendakwah dari Yaman masuk Indonesia menyebarkan Islam, iya. Tapi kalau wilayahnya diklaim itu adalah pecahan dari Yaman misalnya, dulunya bagian, enggak lah, saya enggak, sama sekali enggak yakin kalau soal itu. Ya nanti bisa ahli sejarah ini bicara itu ya. Tapi kalau pendakwah dari Yaman banyak Indonesia menyebarkan Islam, iya memang gitu. Kalau itunya, saya kira itu Pak tanggapan saya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau nanya. Silakan. Wah ini Ustaz Huda, kalau Ustaz Huda nanya saya udah berani nih. biar beragam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal dari pertanyaan jamaah tentang sujud tilawah Ustaz. Nah, sujud tilawah mungkin karena di Indonesia khususnya, tapi di Surabaya sudah sering kali dilaksanakan. Cuman di beberapa tempat masih jarang sekali dilaksanakan. Kemarin alhamdulillah karena masukan dari para pendiri di masjid ini, karena belum pernah kita laksanakan, hari Rabu kemarin saya laksanakan sebagai amanat, melaksanakan amanat dari para pendiri. Mungkin Ustadz bisa memberikan beberapa hal wawasan agar hal tentang pelaksanaan sujud tilawah bisa kita laksanakan dan bisa merupakan hal yang baik, dan itu sering sekali dilaksanakan pada saat kita
umroh atau haji di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang pertama. Yang kedua tentang saat sekarang ini di negara kita kepedulian tentang Palestina kan rendah sekali Ustadz ya. Padahal kita bisa lihat, kalau kita lihat di Al Jazeera, hampir setiap hari puluhan bahkan ratusan khususnya warga muslim di sana digenosid oleh Yahudi. Bagaimana tentang hal ini Majelis Ulama Indonesia yang saat ini makin hari makin melemah Ustadz, kelihatannya tentang proaktifnya kepada rakyat Palestina. Kalau kemarin-kemarin memang hirohnya luar biasa, namun saat sekarang saya lihat hal ini dari Majelis Ulama, dari pemerintah makin hari makin rendah. Padahal tingkat korban sehari ini yang sudah meninggal lebih dari 40.000. 40.000 itu berarti kan sudah berapa wilayah yang habis kan begitu Ustadz ya. Mungkin ini bisa jadi referensi kita, penguatan kita bahwasanya kita mencintai sesama muslim itu salah satu kewajiban kita begitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama soal sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah. Di Quran itu biasanya Pak, kalau jenengan buka itu di sampingnya sudah ada tulisan, nah ya, sajadah gitu. Salah satunya wasjud waqtarib. Itu ada kalimat. Itu di sampingnya itu ada tulisan sajadah gitu. Maksudnya itu ayat-ayat sajadah. Itu panjenengan disunahkan untuk sujud. Namanya sujud tilawah. Di Saudi itu biasanya hari Jumat. Biasanya hari Jumat. Jadi imam itu memang sengaja membaca ayat-ayat sajadah di hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat, ini jamaah Indonesia yang nggak paham itu. Tiba-tiba imam berhenti, Allahu Akbar sujud. Itu jamaah kita itu dianggap itu ruku. Padahal setelah itu imam berdiri lagi, Allahu Akbar. Lah si makmum ini bingung, kok masih meneruskan bacaan lagi? Kan makmum ikut lagi tak? Loh kok masih baca lagi? Ini dikiranya padahal sujud. Itu karena ketidakpahamannya. Ayat sajadah ini, sujud tilawah ini disunahkan. Nanti jenengan bacaannya bisa baca di buku ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqaka fasawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu dan seterusnya itu. Nah, sujud tilawah itu dilakukan cuma satu kali. Sujud ya, setelah baca itu berdiri lagi melanjutkan ayat itu karena memang kita disunahkan, Pak. Nah, bagi yang sedang tidak sholat atau mungkin juga sedang di perjalanan misalnya, jenengan mendengarkan ayat-ayat sajadah itu, maka jenengan cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah, sudah itu aja. Tapi kalau pas jenengan lagi sholat, imamnya baca ayat itu, jenengan disunahkan juga ikut sujud. Persoalannya terus gimana Ustadz? Kalau kemudian jamaahnya tidak paham itu maksudnya dikira sujud imamnya itu sujud tilawah padahal dikira jamaah itu ruku. Gimana? Ya tentu kesalahan itu sepanjang tidak sampai 2 kali, tidak ketinggalan 2 kali rukun fi'li, enggak apa-apa. Tetapi lebih baik juga kalau imam itu sebelumnya menyampaikan. Karena jamaahnya bisa jadi juga tidak mengetahui hal itu. Biasanya kak ngene kok gitu. Gitu. Lah itu imamnya, Bapak Ibu, saya nanti akan baca surat ini. Nanti di situ ada ayat sajadah ya. Saya nanti akan sujud tilawah. Jangan ikutin saya aja. Karena jamaah itu harus ikut. Sekalipun imamnya salah itu harus ikut. Imam salah itu loh harus ikut. Nah, sehingga kalau dikomunikasikan itu jamaah sudah siap. Oh ya, ini sujud tilawah gitu. Kalau masjidnya seperti ini saya kira nggak apa-apa. Maksudnya itu kan kelihatan toh imam itu kan masih dilihat. Tapi kalau masjidnya besar kayak Istiqlal misalnya, jamaahnya sampai di belakang sana, itu tidak semuanya bisa melihat imam. Sehingga kalau seperti itu perlu dikomunikasikan. Itu. Nah, alangkah baiknya kalau itu disosialisasikan terlebih dahulu, sekalipun mungkin di sini juga perlu begitu, sehingga jamaah tidak bingung. Ini sujud apa? Gitu. Kadang-kadang bukan soal jamaah itu ketidaktahuannya itu kadang-kadang mengira imam itu salah.
imam itu sujud tilawah itu benar, tapi karena ketidaktahuannya jamaah dianggap imam itu salah. Subhanallah itu. Padahal imamnya itu benar, itu sujud tilawah. Jamaahnya jerit-jerit subhanallah gitu. Subhanallah gitu. Padahal itu benar gitu. Lah ini disosialisasikan Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingat teman saya jadi imam sholat itu baca Qul ya ayyuhal kafirun itu muter-muter nggak selesai. Wala antum abidun ma'bud wala ana abidun ma'badtum wala antum abidun ma'bud wala muter pada selesai. Lah jamaah di belakang tuh subhanallah itu udah nyambung dia. Habis itu jamaahnya ada yang bilang lakum dinukum, oh nggih. Imamnya tuh bilang oh nggih gitu. Ya batal. Itu di pondok anak lulus kelas 3 SMA itu kan wajib ngimami. Nah itu di aturan itu. Kamu ngimami, nanti kalau pas pulang ke rumah itu semua masyarakat suruh ngimami sudah siap gitu. Ini baca Qul ya ayyuhal kafirun muter-muter enggak selesai gitu. Lah jamaahnya subhanallah dari tadi itu enggak paham-paham dia. Lalu disebut lakum dinukum. Nah, dia bilang oh nggih gitu. Ya batal Bu gitu. Lah saya khawatir kalau tidak disosialisasikan itu seperti itu. Jamaahnya jerit-jerit subhanallah, imamnya tetap subhanallah gitu. Padahal itu benar imamnya gitu. Jamaahnya sing nggak ngerti gitu. Itu saja satu. Yang kedua Palestina. Jadi gini, sebetulnya kalau semangat kita tidak surut, tetapi memang pemberitaan di media, termasuk juga kita mungkin sudah berkali-kali kan menyuarakan itu. Sampai saat itu kan Ki Ma'ruf Amin sendiri memimpin demonstrasi, bukan demo apa namanya? Iya demo. Menunjukkan sikap pembelaan terhadap Palestina di depan di mana waktu dia saya lupa. Hampir di semua wilayah saat itu demo. Tapi memang sekarang eskalasinya saat sedang ya karena memang disibukkan dengan berbagai agenda ya. Eskalasinya memang agak turun, tidak seperti dulu gitu ya. Tapi pembelaan kita, semangat kita membela Palestina tetap sama gitu saya kira. Yang kedua jadi catatan saya bahwa di internal Palestina itu ada dua kekuatan yang saling tidak akur Pak, Hamas dan Fatah. Itu tidak akur. Makanya kan saya selalu bilang Indonesia ini NU, Muhammadiyah dan semua ormas-ormas itu harus akur. Sebab kalau tidak akur itu mudah untuk diacak-acak. Itu harus akur. Jadi kita itu mau membela Palestina itu di internal sendiri itu tidak kuat. Di internal sendiri itu terjadi apa? Sekte-sekte, kelompok-kelompok. Nah kalau misalnya kita mau memberikan dukungan yang besar, oke, bantuan obat. Kalau bantuan itu sudah terus mengalir, Pak. Tapi maksud saya dukungan dalam bentuk apa? Sementara di internal itu tidak kuat, malah terjadi konflik-konflik kecil-kecil begitu itu. Kan susah juga itu. Jadi catatan saya bahwa pembelaan terhadap Palestina tetap kita tidak menurun, sekalipun mungkin eskalasinya tidak seperti dulu. Karena saya lihat pemerintah sekarang juga masih bantuan-bantuan itu masih jalan gitu. Tapi mungkin kalau dari ormas, dari swasta itu memang sekarang sudah tidak seperti dulu. Dulu MUI saya ingat masih nyumbang sekian, sekarang udah enggak gitu. Lah jadi apa ya, saya satu sisi sedih melihat begitu, tetapi sisi yang lain di internal sendiri itu ya harusnya kuat gitu. Jangan sampai terjadi sekte-sekte yang saling melemahkan. Karena kalau itu yang terjadi susah juga kita mau masuk ke dalam itu. Karena di dalam sendiri masih terjadi konflik gitu. Ini apalagi sekarang Presiden Amerika terpilih ini lagi siapa? Trump itu kan punya riwayat lebih keren dari Biden. Ya. Oh, 5 kader NU itu maksudnya jenengan? Itu Pak Murni pribadi, tidak dikomunikasikan dengan pengurus organisasinya. Dan itu sudah dipecat. Dosen UNUSIA, Universitas NU Indonesia itu, siapa namanya saya lupa, itu udah dicopot, udah boleh ngajar di situ. Karena memang itu tidak dikomunikasikan. Jadi sikapnya ulama kiai kita itu udah tegas. Termasuk dulu yang pernah kerjasama, itu sekarang udah diputus. Kerjasama dengan organisasi Israel yang afiliasinya ke Israel itu sekarang udah diputus. Nah,
Karena itu bagaimanapun akan menyakiti masyarakat muslim dunia. Sudah diputus itu. Itu nggih, saya kira itu Ustaz tanggapan saya. Monggo Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan. Ya silakan. Ini Ustaz terakhir sedikit aja Ustaz. Monggo Pak. Ini terjadi di masjid ini Ustaz. Ini ada salah satu jamaah yang enggak sesuai, yang tidak sepaham dengan imamnya. Terus dia keluar dari jamaah. Itu gimana Ustaz? Keluar maksudnya enggak ikut sholat, keluar pulang? Iya, enggak, sholat sendiri. Oh iya, enggak apa-apa. Namanya mufarokoh. Misalnya begini, imamnya itu maaf, imamnya fasik, ketahuan, imamnya pernah, maaf ya Pak, maaf ini agak jorok, imamnya pernah berzina, udah tahu kok warga dia pernah berzina, mungkin sebagian tidak tahu tapi dia tahu, saya enggak serak sama imam ini, mufarokoh enggak apa-apa, boleh, itu. Jadi mufarokoh dalam dunia sholat ya itu boleh, apalagi imamnya memang terindikasi ya tadi itu yang saya contohkan misalnya. Yang kedua, soal bacaan sholat, bacaan Quran maksud saya, itu juga saya pernah di Surabaya lah, alhamdulillahirabbil ngalamin bukan alamin tapi ngalamin, enggak serak saya ini mufarokoh. Makanya kan dalam fikih itu kan orang jadi imam itu kriterianya 3. Pertama adalah aqra'uhum, orang yang fasih bacaannya. Bukan orang yang pandai fikihnya tapi fasih bacaannya. Kenapa di masjid-masjid besar, Al-Akbar misalnya itu, imamnya sama khotibnya beda? Karena tidak semua penceramah itu punya kemampuan baca Quran yang bagus. Sehingga udah ini ceramah, ini imam, disendirikan, dibedakan. Tapi ada juga yang imam penceramah tapi suaranya bagus dan Qur'annya bagus, ada gitu. Maksud saya siasatnya itu begitu Pak. Di masjid-masjid besar itu imamnya sendiri, khotibnya sendiri. Antisipasi yang kayak gitu. Saya pernah diprotes bahwa ada salah satu organisasi di Surabaya ini kalau ngirimkan khotib Jumat, ini organisasi, itu mesti bacaan Qur'annya nggak bagus. Gelarnya doktor, tapi bacaan Qur'annya itu banyak salah, sehingga jamaah itu banyak protes. Kenapa organisasi ini kemudian kok tidak menseleksi khotib-khotib Jumat yang bagus, yang punya kemampuan ini? Kenapa kok tidak diseleksi, asal aja ngirim misalnya gitu? Itu Pak, ada protes gitu ya. Yang kedua, barometernya orang jadi imam itu adalah afqahuhum, orang yang ilmu fikihnya bagus, setidaknya fikih tentang sholat, setidaknya itu dia paham itu. Baru yang ketiga adalah akbaruhum, orang yang lebih sepuh usianya. Itu. Nah, 3 kriteria ini itu harus ada dan menjadi urutan-urutan yang sesuai, tertib itu maksud saya. Jadi kalau saya ya, sepanjang bacaan imam itu salah tapi salahnya tidak merubah makna, saya masih toleran. Tapi kalau udah merubah makna seperti tadi itu, alhamdulillahirabbil ngalamin, itu saya tidak serak sama sekali itu. Alhamdulillahi rabbil ngalamin, itu saya sama sekali tidak serak. Saya mesti mufarokoh. Ya. Tapi mufarokohnya harus cantik. Cantiknya begini, jangan menimbulkan polemik juga di masjid. Mufarokoh tapi gerakannya menyesuaikan, samalah dengan gerakannya imam. Jadi tidak menimbulkan masalah Pak. Kadang-kadang jamaah frontal, aku sholat hewe, itu kan kelihatan banget gitu maksud saya. Maksud saya itu cantik mainnya gitu, mufarokoh tapi gerakannya itu menyesuaikan, menyelaraskan dengan imam sehingga tidak terbaca oleh orang, gitu maksud saya. Paham gimana? Nah, kalau konfrontatif begitu itu kan orang kira apa sih itu? Kok aneh-aneh gitu kan? Iya di tempat itu tetap Pak, tidak perlu keluar, di tempat itu menyesuaikan gerakannya gitu. Nah itu yang maksud saya, cantik mainnya gitu loh. Jadi tidak terbaca oleh orang. Tapi Pak, jangan sampai persoalan pribadi itu mengganggu juga. Misalnya
jenengan pernah nutup jalan oleh Ustadz ini, jenengan dinasehati, Pak kalau tidak terlalu penting, misalnya ini nutup jalan, apa acara, maaf bukan nutup jalan, jenengan naruh kursi itu di depan rumah sehingga mengganggu jalan, oleh Ustadznya dinasehati, mungkin lebih baik Pak jangan ditaruh di sini biar tidak mengganggu jalan. Itu kan benar Ustadznya, cuma karena jenengan sentimen pribadi lalu kemudian dibawa ke masjid. Aku tak mau farokai. Itu bukan soal imamnya, itu soal pribadi sampean yang tidak beres, itu maksud saya. Itu. Iya. Jadi kalau imamnya memang salah, misalnya tadi terbukti Ustadz imam itu mana no duwe rentenir misalnya, jenengan tak serk, ya oke lah diterima. Tapi kalau memang jenengan yang salah, naruh kursi di depan rumah mengganggu jalan, ditegur sama ustadznya, kok dibawa ke masjid, itu bukan ustadznya yang salah, memang jamaahnya yang error gitu maksudnya. Itu iya, persoalan pribadi jangan dibawa ke sini. Gitu. Termasuk juga tidak sama pandangan keagamaannya. Wah itu NU Ustaz, saya tidak mau, atau itu Muhammadiyah saya tidak mau. Tidak bisa juga. Saya sholat di mana saja, saya punya pengajian di mana saja, bahkan di masjid-masjid Muhammadiyah. Ya tidak apa-apa, saya menyesuaikan. Bahkan saya kalau lupa itu di sini pun saya nanya, di sini biasanya pakai kunut Ustaz? Ya pakai, ya sudah, saya hormati. Enggak Ustaz, di sini nggak pakai kunut. Ya tidak apa-apa. Saya punya pengajian subuh itu dipesan nih Ustaz, habis salam, tidak usah zikir, sudah biar sendiri-sendiri. Oh enggak, betul mopo. Saya menyesuaikan. Artinya apa, bahwa moderat aja dalam beragama itu. Toh itu tidak menyangkut soal keyakinan. Itu kan soal furu'iyah. Apa ya? Furu'iyah itu tidak substantif gitu maksud saya. Saya kira itu, Pak. Cukup Ustaz? Ya, sudah setengah. Masih ada satu lagi nih? Pribon? Ya moga. Sebentar Pak, lanjut. Moga. Ya, moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tunggu Pak. Saya mau tanya. Jadi kalau menjadi imam, umpama dia pernah berzina tapi sudah tobat itu nggak boleh jadi imam. Iya Pak. Apalagi tidak tobat. Tobat. Maksudnya sudah bertobat. Oh sudah bertobat. Kalau sudah bertobat, begini. Kalau sudah bertobat berarti kan di sisi Allah dia betul-betul bertobat toh. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Tapi kan persepsi publik, persepsi masyarakat kan tetap masih ada bahwa imam ini melakukan pelanggaran ini. Sehingga bagi saya sebaiknya tidak, untuk menghindari adanya penolakan. Tapi hubungan dia dengan Allah tetap harus diperbaiki. Taubatan nasuha tetap harus dijalankan. Tapi kan persepsi publik itu kan nggak bisa hilang bahwa orang ini pernah punya masalah gitu maksud saya. Gitu Pak. Kalau bolehnya sih sebetulnya boleh, tapi maksud saya itu secara etika dia harus tahu diri lah. Oh saya sudah pernah digerebek orang misalnya gitu kan. Ustaz Asmoi misalnya digerebek. Ustaz Asmoi digerebek orang ini sampai lupa nama saya tadi ini. Lah Ustaz Asmoi harus menghindar. Sekalipun di sisi Allah itu boleh, tidak apa-apa. Tapi persepsi orang itu kan tetap melekat gitu maksudnya. Itu nggih Bang nggih? Ibu tadi tanya apa Bu? Silakan. Bu. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu. Ya. Pandangan Islam tentang sumpah pocong. Apa? Sumpah pocong. Oh, sumpah pocong ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sebetulnya dalam Islam itu tidak ada istilah sumpah pocong, Bu. Yang ada cuma sumpah nyato. Dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, demi Allah atau billahi, wallahi, tallahi, itu sudah sumpah. Terikat dengan sumpahnya itu. Pocong itu lebih kepada budaya Indonesia saja. Sama ini, saya kemarin Ustadz diminta jadi saksi ahli di pengadilan agama. Saya itu disumpah, dan sumpahnya itu dikasih Quran. Gini, kepala saya itu dikasih Quran gitu loh.
Demi Allah, saya ngikuti aja kalimatnya hakim itu. Karena saya diminta pendapat tentang hukum waris. Saya menjadi saksi ahli. Saya disumpah di Quran gini. Sebetulnya Anda pakai Quran itu udah sumpah. Tapi supaya orang itu kemudian ada semacam perasaan mantap gitu itu, sehingga Quran itu diinikan di kepala saya itu. Gitu. Ya itu boleh-boleh saja sih Bu. Termasuk sumpah pocong, boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya dalam Islam itu sumpah itu dengan mengucapkan kalimat demi Allah, billahi, wallahi tallahi itu udah cukup, udah sumpah itu. Pocong itu lebih pada budaya saja, ya, budaya. Tapi boleh silakan aja. Itu dalam rangka untuk sebetulnya memberikan efek psikologi saja. Nih kamu kalau sampai bohong, sumpah ini bisa kamu mati nih, misalnya gitu ya. Sehingga kemudian diberikan atribut-atribut kayak gitu itu. Ya itu budaya sih bagi saya. Tidak ada dalam ajaran Islam sumpah harus pakai pocong begitu, tidak ada. Sudah sumpah itu billahi sudah cukup. Nah, dia pocong itu lebih kepada budaya. Tapi bukan berarti ditolak, bukan berarti dilarang. Ya silakan aja itu. Tapi bagaimanapun itu adalah budaya. Gitu, gitu Bu, oke? Saya kira itu ada lagi cukup. Matur nuwun. Mohon maaf, insyaallah kita akan lanjutkan di bulan-bulan yang akan datang insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga sehat semuanya, panjang umur. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil tuwahin. Allahumma ya Allah ya muhawwil al ahwal hawil halin sil hal. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa ikhwanana wa akhawatina wa tullabana wa talamidana wa asdiqaana wa mujtama'ana min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarr wal dhair. Allahumma ij'al hadhihi al-baldata baldata Indonesia baldatan aminatan mutmainnah sakinatan marhumah bi rahmatir rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata wal abrari azizun ghafarin rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad ya